Ya, sambil menunggu Pak Haris mempersiapkan presentasinya. Pak Suhada, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu pemakalah, kami dari panitia mohon izin untuk minta file presentasinya untuk kami kumpulkan. Nanti Pak Yudom akan menuju tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Suhada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, itu gambar saya, dan samping itu bukan istri saya. Ya, karena terlalu muda. Ya. Karena ini adalah bentuk dari pelaporan praktik baik. Kebetulan saya sebagai pengajar praktik, kemudian yang di samping saya yang cantik itu adalah JGP saya. Ya, sehingga saat ini posisi saya di depan ini saya hanya sebagai pembawa cerita. Pembawa cerita hasil dari salah satu program pendidikan. Karena saya pembawa cerita, makanya saya akan menceritai Bapak Ibu baik di luar ini maupun di luar. Saya bukan pembawa cerita. Saya tentunya tidak akan memberi kepada Bapak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bentuk aktualisasi, salah satu bentuk aktualisasi yang kami akan ceritakan kepada Bapak Ibu adalah bentuk salah satu aktualisasi dari pemikiran filosofi Ki Hajat Dewantara tentang merdeka belajar. Itu yang akan kami sampaikan. Dan salah satu bentuk yang kami ambil tentang konsep merdeka belajar adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Ya, kenapa berdiferensiasi? Karena secara faktual, secara kodrat bahwa setiap anak itu pasti berbeda. Kemudian setelah kami melaksanakan proses pemilihan, kenapa kami memilih proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk pemilihan ini kami menggunakan konsep. Ada tantangan ya, tantangannya adalah bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dan untuk menjawab tantangan ini, kami menggunakan konsep Bagja, konsep inquiry aspiratif Bagja. Meskipun inquiry aspiratif Bagja ini awalnya dipergunakan adalah untuk organisasi, untuk manajemen perubahan pada organisasi yang berbasis kekuatan dengan mengeliminir kekurangan suatu perubahan itu selalu berbasis pada kekurangan kita apa. Tetapi dengan Bagja ini kita hanya berpikir kekuatan kita apa yang sudah kita punya, bukan apa yang belum kita punya. Kemudian setelah kami menggunakan proses dengan Bagja, untuk refleksinya kami menggunakan bentuk refleksi 4F. Jadi semuanya ada di program guru penggerak.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya Bapak Ibu. Next Bapak Ibu ya, ini saya dari Papua Bapak Ibu, saya lupa ya Bapak Ibu ya. Saya dari SMP Negeri 3 Biak Kota, dari Nufor, dari Papua. Dan saya bukan orang Papua. Saya dari Gresik Bapak Ibu. Kemudian CGB saya juga bukan orang Papua, juga dari Sulawesi. Bapak Ibu yang saya hormati. Next. Ini ya yang menjadi latar belakang ya, latar belakang bahwa Bapak Ibu secara kodrat ya Bapak Ibu ya, secara faktual, secara kodrat bahwa setiap anak itu pasti berbeda. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, bahwa setiap anak itu pasti berbeda, meskipun anak itu kembar pun pasti berbeda. Karena anak berbeda, peserta didik kita juga pasti berbeda. Dalam satu ruang kelas pun pasti berbeda. Tetapi apa yang kita lakukan selama ini, saya ya, bukan Bapak Ibu ya, selama ini apakah adil, apakah bijaksana kalau kita menghadapi anak yang berbeda, tapi kita berikan pelayanan yang sama. Bapak Ibu selama ini pasti secara sadar atau tidak sadar, itu biasa Bapak Ibu memaksa anak Bapak Ibu mengikuti style Bapak Ibu. Saya maunya begini. Itu biasanya begitu. Jadi secara nggak sadar kita ketika kita melaksanakan penseragaman dalam proses pembelajaran di kelas, itu secara nggak sadar Bapak Ibu memaksa anak-anak itu mengikuti style Bapak Ibu. Saya mau menggunakan, kalau Pak Ringo tadi saya menggunakan aplikasi ini. Berarti anak-anak harus mengikuti style aplikasi tadi. Bapak Ibu mau menggunakan metode ini. Anak-anak dipaksa untuk style dari Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu kita menganggap bahwa anak-anak ini satu style dengan saya, satu tipe dengan saya, sama dengan saya. Padahal secara faktual, secara kodrat, anak Bapak Ibu pasti berbeda dengan kita. Itu yang selama ini saya laksanakan, mungkin ada di antara Bapak Ibu juga melaksanakan seperti itu. Maaf, saya diingat. Ya, karena stylenya yang masih belum Bapak Ibu. Saya suka bercerita Bapak Ibu. Makanya kan saya menceritai tadi. Ya, saya menceritai tadi karena saya suka bercerita. Jadi style Bapak Ibu. Dan itu memang kadang-kadang memang berhasil Bapak Ibu. Tapi berhasil dalam konteks, dalam tanda kutip, keterpaksaan. Sama dengan Bapak Ibu, style saya itu sukanya di belakang. Tapi saya terpaksa mengikuti ke depan. Karena apa? Kalau saya nggak ke depan, nanti saya nggak diberikan uang tiket untuk pulang. Saya nggak bisa pulang. Demikian juga anak Bapak Ibu, mungkin stylenya dia harus mengikuti style dari kita. Karena apa? Karena dia takut. Kalau saya nggak mengikuti style dari Pak Guru di depan, itu nanti jangan sampai nilai saya berkurang. Dengan cara keterpaksaan dan memang berhasil. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada dua pilihan. Terpaksa berhasil, tapi nyaman juga berhasil. Itu yang dua pilihan. Kita pilih yang mana? Kalau pada hemat saya, pada hemat kami, kayaknya sama-sama berhasil dengan cara terpaksa, dengan cara nyaman, jangan cara mengikuti style Bapak Ibu Guru, dengan belajar mengikuti stylenya sendiri, dan sama-sama berhasil. Tentunya alangkah bijaksananya kalau kita memberikan pelayanan yang berbeda. Pelayanan yang berbeda. Anak-anak belajar sesuai dengan style mereka. Anak-anak nyaman dalam belajar dan berhasil. Meskipun dengan cara keterpaksaan yang Bapak Ibu buat selama ini, banyak penelitian tentang berhasil, Mang. Termasuk saya juga kadang buat penelitian juga berhasil. Tapi dalam kerangka
secara psikologis anak ini terpaksa mengikuti style kita dan berhasil. Tapi yang kita inginkan kan bukan hanya keberhasilan, tapi rasa nyaman itu yang kita pikirkan juga. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi kegelisahan dan itu juga merupakan, saya pikir itu juga merupakan paradigma yang ada di pendidikan guru penggerak itu seperti itu. Anak nyaman belajar, anak senang untuk belajar dengan stylenya masing-masing. Itu kalau menurut pemikiran saya itu adalah bentuk merdeka belajar seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, pada hakikatnya sebenarnya amanat untuk pelayanan secara individual yang dilaksanakan kepada peserta didik itu sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sudah ada amanatnya bahwa tidak ada yang namanya proses pembelajaran itu secara klasikal. Proses pembelajaran itu harus individual, bukan klasikal. Seperti ini. Di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses itu salah satu prinsip pembelajarannya adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang peserta didik. Sudah diamanai di dalam permen. Sebenarnya itu. Tapi dalam pelaksanaannya saya, ya mungkin teman-teman yang lain itu kadang-kadang perbedaan individual ini terlewatkan oleh kita. Monggo, next. Ya. Ini realitasnya Bapak Ibu ya, realitasnya yang sudah saya sampaikan tadi itu kita sering bahwa kita melaksanakan pembelajaran secara seragam. Pokoknya satu kelas itu kita layani dengan model yang sama, dengan style yang sama, meskipun pada hakikatnya mereka berbeda. Dan kadang-kadang memang ada pelayanan perbedaan yang kita lakukan, tapi itu pun hanya sebatas pada kegiatan yang namanya remedial dan pengayaan. Remedial dan pengayaan itu pun dilaksanakan setelah tidak dalam proses. Ya, pelayanan individu itu diamanatkan di standar proses itu dilaksanakan di dalam proses pembelajaran, bukan setelah ada hasilnya baru kita buat layanan perbedaan berupa pelayanan remedial dan pengayaan. Itu pun kadang-kadang kita bukan proses remedial, tetapi yang kita lakukan hanya tes remedial. Itu yang sering kita lakukan. Padahal meskipun dalam konsep remedial itu tetap dalam proses, bukan tes. Demikian juga pengayaan itu proses, bukan tes. Tapi yang selama ini kita sudah melaksanakan proses pelayanan perbedaan individu, tapi itu dilaksanakan tidak dalam proses, tetapi dilaksanakan setelah hasil, baru kita laksanakan, syukur-syukur Bapak Ibu melaksanakan proses remedial atau proses pengayaan, bukan tes remedial, bukan tes pengayaan. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari UNESCO juga mengatakan bahwa yang namanya pemperlakuan yang seragam terhadap semua siswa dan terusnya, pada gilirannya akan menyebabkan banyak siswa tidak dapat meraih hasil belajar secara optimal karena kegiatan belajar menjadi rutin dan membosankan. Ini hasil dari penelitian UNESCO. Begitu. Jadi kalau kita melakukan proses pembelajaran secara seragam itu banyak pada penelitian itu hasilnya sebenarnya nggak optimal. Ya meskipun mungkin skala keberhasilan kita itu anak-anak bisa berhasil, tapi belum optimal. Anak itu mungkin dapat 80, sebenarnya kalau dia laksanakan dengan proses pembelajaran menurut UNESCO ya, pembelajaran secara individual itu bisa ditingkatkan lagi. Belum tergali potensinya secara optimal. Ya. Kemudian kegiatan belajar tentunya akan menjadi rutin dan membosankan. Membosankan tapi anak-anak kita kan mungkin nggak menyampaikan karena yaitu dengan keterpaksaannya itu, kalau saya nggak ngikut Bapak Ibu guru nanti seperti apa nilai saya. Jadi mau nggak mau dia memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran dari Bapak Ibu. Next.
Kemudian apa ketika ada seperti itu, apa yang kita diperlukan? Menurut hemat kami yang diperlukan ketika anak-anak itu dengan style berbeda, kemudian maka pembelajaran yang diperlukan adalah kita harus melaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan individu. Dan proses pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan individu itu yang dinamakan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Monggo Pak, ini sudah di ya. Kemudian ini alur metodologi yang kami gunakan. Kami menggunakan metodologi inquiry aspiratif model Bagja. Jadi model Bagja itu ada yang pertama buat pertanyaan utama, Bagja ya akronimnya, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Pertanyaan utama, bagaimana melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian kami ambil pelajarannya, karena Bagja ini adalah berdasarkan kekuatan. Apa yang sudah kita punya. Ternyata setelah saya perhatikan, kita sebenarnya banyak punya kalau misalkan dalam proses pembelajaran penjumlahan bilangan bulat, itu ternyata banyak yang sudah mengembangkan. Ya itu kekuatan kita. Ya dari kekuatan kita yang ada itu kenapa enggak kita gunakan. Makanya kami mencoba mendiferensiasikan kontennya, mendiferensiasikan prosesnya melalui penyediaan yang banyak media-media pembelajaran yang ada selama ini. Selama ini mungkin ada yang menggunakan kartu bilangan saja. Ada kartu bilangan saja dibuatkan dan berhasil. Tapi anak mungkin terpaksa. Kemudian ada, ini kebetulan saya juga pernah menggunakan pinang siri. Saya juga, kemudian ada garis bilangan, ada kartu, dan banyak sekali media-media itu. Dari media-media yang banyak itu kami kumpulkan, saya kumpulkan jadi satu, dan itu dijadikan bentuk, silakan anak-anak memilih mana yang dia suka. Itu adalah pendiferensiasian proses. Kemudian gali mimpi, ini menikmati pelayanan belajar sesuai dengan minat, kesiapan belajar dan profil beasiswa. Dan ini kemudian jabarkan rencana. Di dalam penjabaran rencana kami menyusun RPP, LKS, instrumen penilaian, media yang diperlukan, dan seterusnya. Kemudian atur eksekusinya, nanti Bu Rosdiana sebagai guru model dan saya sebagai observer. Next. Ini tahap pelaksanaan praktik baiknya. Persiapannya seperti ini, kemudian pelaksanaannya dan refleksinya, tes dan analisis observasi. Next. Ini tahap perencanaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tahap perencanaannya dari media-media yang kami tawarkan kepada anak didik kita, kami tawarkan semua, kami siapkan, memang agak ribet. Jadi kalau medianya ada 5, kami menyiapkan 5 LK. Kalau medianya ada 6, kami menyiapkan 6. Jadi semuanya kami siapkan masing-masing LK. Next Pak. Ini juga macam kami menyediakan 5 media dan kami semua siapkan LK-nya. Next Pak. Dan ini Bapak Ibu penataan ruangannya Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi menurut kami menggunakan penataan ruangan seperti ini. Jadi ada meja guru, kemudian di depan itu kami sediakan pilihan-pilihan anak-anak. Ada meja situ media dengan LK-nya ada di situ. Semua ada 5 semua karena kami menyediakan 5. Kemudian setelah kami sediakan itu, tahap selanjutnya kami persilakan anak-anak untuk memilih media mana yang mereka sukai. Next, Mbak. Nah ini, selanjutnya anak-anak kita suruh memilih. Jadi anak-anak silakan ini di Pak Guru, Bu Guru sediakan berbagai macam media yang bisa kamu pergunakan untuk bagaimana kamu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan, tidak anak-anak keluar dari mejanya, kemudian melihat mereka berkumpul sesuai dengan yang mereka sukai. Anak-anak misalkan, oh saya suka yang ini, ya sudah dia berkumpul di situ, yang satu tipe dengan mereka, ya mereka berkumpul di tempat itu dan melakukan aktivitas dengan media yang mereka laksanakan. Next.
Kemudian refleksinya hasil tesnya seperti ini. Kemudian angketnya, kami nggak menggunakan angket yang muluk-muluk. Kami hanya menggunakan angket sederhana. Pertanyaannya apa yang Anda pelajari, apa yang menarik, dan apa yang keinginanmu. Itu saja. Nah, terus next. Sudah mau. Ya, kemudian kami menggunakan refleksi 4F. Ada fact, ada feeling, ada finding, dan ada future. Nanti secara garis besar bisa itu ya. Fact-nya ini, kemudian simpulannya begini. Ya, dari proses pembelajaran tadi, dari 4F tadi, memang kami temukan satu yang belum kami lakukan, yaitu ternyata setelah mereka anak-anak beraktivitas, itu harusnya memang perlu ada yang namanya pojok pengaman, seperti anak TK, ada pojok pengaman. Gunanya apa? Pojok pengaman itu kami pergunakan ketika anak-anak sudah bosan. Karena anak-anak kami berikan waktu misalkan 20 menit untuk di media ini. Setelah 2 menit berikutnya kami persilakan anak-anak untuk berpindah mencoba media yang lain. Dan yang jadi masalah ada anak yang tidak mau, sudah bosan, nggak mau ikut lagi. Pak Guru, saya sudah selesai, saya nggak mau itu. Ya itu kami belum siapkan. Harusnya kami siapkan namanya pojok pengaman. Itu untuk anak-anak yang nggak mau beraktivitas lagi, mereka kita kumpulkan di situ. Dan situ mungkin kita berikan aktivitas-aktivitas yang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada moderator. Ya, saya minta hadir. Saya minta hadir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf saya tidak bisa mendengarkan suara sama sekali. Ini Bapak Ibu. Baik. Oke. Sudah Ibu? Oh, nggih, sampun. Ya. Ya. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Suhada. Ya, menarik sekali pemaparan materinya tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sedikit saja Bapak, mengenai penyusunan RPP, kemudian memilih bahan untuk media pembelajarannya.
apakah sebelum melakukan penyusunan RPP dan pemilihan media pembelajaran itu ada dilakukan pemetaan mengenai kebutuhan belajar siswa. Jadi apakah sudah ada, tadi saya lihat juga sepintas di Bagjanya itu menggali mimpinya itu mewujudkan untuk yang memfasilitasi mulai dari kesiapan belajar siswa, profil belajar siswa dan minatnya. Apakah ada pemetaannya sebelumnya dan itu kapan dilakukan? Seperti itu saja sih. Kemudian yang kedua mengenai pada saat proses, anak-anak memilih salah satu media yang dia sukai. Nah, pada saat dia sudah memilih nih, menentukan pilihan, apakah misalnya dia ini kelompok anak ini tidak bisa, ternyata dia stuck, berhenti pada saat ini ada kendala ini pada saat menggunakan media pembelajaran itu untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, apakah bisa itu nanti anak-anak mencoba untuk memilih media pembelajaran yang lain seperti itu? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ibu Fitri Setiani, disimpan dulu ya Pak Sada ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Daisy, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Daisy. Baik, sambil menunggu Bu Daisy gabung kembali, silakan Pak Soda untuk memberikan jawaban kepada Ibu Fitri Setiani. Oke, terima kasih Ibu Fitriani ya. Tentang pemetaan Bapak Ibu ya, pemetaan Ibu ya. Pemetaan yang kami lakukan itu sebelum pelaksanaan Ibu ya. Sebelum pelaksanaan kami sudah melakukan, memang tidak secara tidak secara terstruktur Bapak Ibu ya. Karena waktu pelaksanaannya kan memang dekat, ini proses pelaksanaan PGP. Nanti mungkin ke depan mungkin alangkah baiknya memang dibuat pemetaan secara lebih terstruktur. Tapi yang kami lakukan hanya secara observasi saja, secara langsung. Anak-anak selama pengalaman kami selama ini, anak-anak itu ada yang stylenya begini, stylenya begini, stylenya begini. Ya mungkin kalau profilnya mungkin ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, kami coba itu. Kemudian kesiapan belajarnya juga demikian. Kami juga perhatikan kesiapannya, bahwa anak ini kemampuannya level berapa. Itu yang jadi kemarin yang kelemahan kami juga di situ. Itu yang menjadi saran di kami, karena ketika kami menggunakan tesnya seragam. Makanya di saran itu kami menggunakan, kami sarankan untuk pelaksanaannya menggunakan pendiferensiasian produk. Produknya berupa nanti kita buat tes secara berlevel, ada level 1 sampai level sekian gitu. Harapannya kita lihat kesiapan anak. Itu pemetaannya Bapak Ibu ya. Pemetaannya sudah kami lakukan sebelumnya, tapi tidak secara terstruktur memang. Kami hanya melakukan observasi dari pengalaman-pengalaman yang selama ini kami lakukan. Style anak kita ada yang kinestetik, ada yang visual, kemudian ada yang auditori. Secara umum yang seperti itu. Itu Ibu ya, kami laksanakan sebelum pemetaannya. Dan mungkin untuk alangkah baiknya memang ke depan Bapak Ibu guru, kalau kami juga, kami berusaha untuk memberikan pemetaan yang secara lebih baik lagi. Kemudian untuk yang stuck tadi juga sama Bu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam pemilihan itu 20 menit anak melaksanakan proses pembelajaran sesuai media yang diinginkan pertama. Nah, setelah selesai, kami berikan kesempatan lagi anak memilih yang lain, siapa tahu ingin mencoba di media yang lain, berputar. Dan itu yang kami temukan dalam temuannya, memang ada anak yang sudah selesai di media pertama dan sudah merasa mampu, sudah merasa sudah Pak Guru, saya nggak mau lagi. Ya itu temuan kami.
Dan makanya kami sarankan memang untuk ke depan memang harus ada namanya pojok pengaman. Pojok pengaman itu memberikan tempat untuk beraktivitas untuk anak-anak yang sudah tidak mau melakukan aktivitas lain atau stagnan tadi. Sudah cukup ini selesai, kami arahkan ke pojok pengaman. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Suhada atas jawaban pertanyaannya. Untuk selanjutnya karena ini Bu Desi belum gabung, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang berada dalam ruang ini. Silakan Bapak. Oh. Ya, silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Saat kegiatan ini berlangsung, kira-kira anak-anak itu lebih cenderung atau ketika Bapak melihat terus yang mengalami stagnan tadi kira-kira bisa dipakai di alat bantu yang mana sehingga dia terpaksa di mana sehingga untuk kedepannya ketika KPP berdefinisi dilakukan semua ini persiapkan seperti itu karena kan dari sini bisa dilihat karakter dari anak itu sendiri. Waalaikumsalam. Selanjutnya ketika anak sudah memiliki alat yang berbeda, kemudian apakah di akhir ada proses secara general itu untuk menetapkan konsep, karena kan untuk alat bantu sendiri anak mungkin untuk membuat kesimpulannya mungkin bisa berbeda-beda tiap anak saja. Nah kemudian jika pun ada, apakah itu secara general di akhir seperti itu atau guru harus mendampingi satu persatu, jadi kan dulunya satu alat remnya berbeda-beda, lebih dari satu ya kalau dibayangkan, atau mungkin ada cara sendiri ketika diterapkan. Kemudian yang kedua, apakah sudah sampai kepada tahapan mengukur pencapaian belajar anak ketika menggunakan SPP diferensiasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sodak silahkan untuk berikan jawaban. Oke, terima kasih Pak Kucat ya. Tentang nyaman ya, tentang nyaman. Pada tahap awal semuanya karena sesuai dengan pilihan mereka, yang mereka nyaman, enjoy di masing-masing tempat ini. Dan mereka enjoy semua. Karena sudah kita dari awal sudah kita petakan. Nanti kalau kita siapkan ini, nanti ada kecenderungan sudah kita prediksi anak ini nanti pasti cenderungnya ke sini, ini cenderungnya ke sini, ini ke sini. Itu memang makanya tadi yang ditanyakan Bu Fitri kan ada pemetaan. Itu yang kami lakukan. Tadi kami menyediakan sesuai dengan pemetaan meskipun tidak secara struktural pemetaannya, hanya secara observasi yang selama ini kami lakukan, itu kami sediakan sehingga anak-anak merasa nyaman di situ. Dan memang ada anak yang ada kecenderungan stagnan, itu memang anak-anak yang memang sudah agak pinter. Anak-anak yang sudah memang sudah kemampuannya itu memang bagus kan. Memang kami di sekolah kami kan sangat heterogen sekali. Jadi anak-anak dari masukan dari SD itu makanya kami ambil tentang penjumlahan dan pengurangan sebenarnya kan sudah hanya harusnya kan pengulangan dari ketika di SD sebenarnya. Tapi kami di sekolah kami wajib, karena ketika mereka masuk di alat belakang ada. Ketika kami masuk, kami selalu menerima anak itu, kami harus mengetes calistung mereka.
Itu selalu kami dapatkan. Membaca, yang tidak bisa membaca pun ada di sekolah kami, itu ada. Dan yang terutama yang calistung itu yang kami tekankan memang perhitungan-perhitungan dasar saja. Anak-anak ya rata-rata memang lemah di sini, makanya tetap kami harus ulang, karena saya lihat di SD mereka pengajarannya ya seperti itu, banyak yang penyeragaman, kemudian banyak yang hanya menggunakan buku, karena kan kami tahu lingkungan sekitar SD kami itu kami tahu semua. Jadi mereka hanya belajar menggunakan buku paket, di drill, kerjakan itu, dan itu ternyata banyak yang menyebabkan anak-anak tidak mampu, sehingga kami wajib mengulang, dan mengulangnya tentunya kami nggak ngedrill lagi, karena pengalaman di SD sudah cukup, anak-anak di drill ternyata anak-anak nggak begitu mampu, dan yang membaca juga ada. Ya itu Pak, jadi sudah kami petakan dan mereka nyaman, dan anak-anak yang pinter, yaitu stagnan tadi, itu ya rata-rata memang memilih di garis bilangan, karena di SD kan mereka ajarkan dengan garis bilangan, dia tetap milih itu dibuat, kan sudah konsepnya sudah ada, sudah mengerti, jadi dia bosan, ya tadi yang saya sudah sarankan tadi, memang harus ada pojok pengaman tadi, itu gunanya untuk mengantisipasi anak-anak yang memang lebih mampu, sudah punya konsep tentang penjumlahan dan pengurangan. Dan ini juga sekaligus menjawab dari Ibu tadi ya tentang penyimpulan ya. Penyimpulan memang di akhir setelah mereka beraktivitas kami ambil suatu kesimpulan. Meskipun cara mereka berbeda-beda, kan penyimpulannya kan sama Ibu. Jadi penyimpulannya secara klasikal, penyimpulan kepada konsep ya, kayak misalkan kalau penjumlahan, kalau bulan positif tambah ditambah, kalau misalkan pengurangan dengan ditambah dengan positif dengan ditambah dengan negatif, nanti maunya kita konsepnya kalau yang lebih besar berarti dikurangi, kalau negatif 4 tambah 6, oh ini berarti dikurangi, tandanya beda dikurangi, dan tandanya nanti ikut yang positif. Itu kami lakukan secara klasikal gitu Bapak Ibu. Kemudian pencapaiannya juga sama, kami buat tes, tapi tesnya jadi masalah, tesnya kami seragam. Kami buat tes hanya tes saja, padahal kalau yang paling baik itu kita harus membuat pendiferensiasian produk. Artinya tesnya itu dibuat berlevel. Jadi kita tahu anaknya ini masuk ke level berapa. Itu yang menjadi kelemahan kami. Tapi yang sudah kami lakukan, membuat tes seragam, satu model tes, dan anak-anak memang banyak yang mampu untuk itu. Tapi itu sebenarnya kekurangan kami, karena harus sebaiknya harus memberikan kesempatan anak-anak untuk dibuat level per level. Demikian Ibu, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Suhada. Menarik sekali ya. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Boleh, silakan. Silakan Ibu yang berada di ruang meeting untuk melakukan pertanyaannya kepada Pak. Silakan Ibu. Silakan Ibu Desi Zusaka untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kamera mematikan karena jaringan, Bu. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Suhadat. Materinya sangat menarik sekali. Bagaimana memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, setiap peserta didik punya karakteristik yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda, punya minat yang berbeda-beda, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana mendesain pembelajaran yang di mana siswa tersebut memiliki minat, misalnya di dalam bidang olahraga. Kira-kira bagaimana keterkaitan materi kita di matematika itu ke olahraga, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Suhada untuk langsung menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan kayak dulu ya. Tentang minat ya. Ini Bapak Ibu, meskipun anak itu punya minat,
punya bakat yang berbeda-beda, tapi kita juga wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kurikulum. Itu. Jadi kita nggak lepas kalau misalkan anak memang suka olahraga, suka seni, lalu tidak usah kamu belajar matematika, kamu main bola saja. Tidak begitu. Kamu suka seni, jadi kamu menggambar saja. Ya bukan begitu, karena tuntutan kurikulum itu anak-anak juga wajib pelajaran matematika, ada kompetensi menghitung dan seterusnya. Hanya saja Bapak Ibu, ketika tetap dalam koridor untuk mencapai kompetensi dasar itu, dan untuk mencapai dasar itu Bapak Ibu bisa digunakan untuk memfasilitasi minat mereka. Contohnya, kalau misalkan, tapi belum di konteks ini ya, belum di konteks mata pelajaran mata pelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau di pembelajaran yang lain sebenarnya ini juga bisa konteks kalau misalkan dikaitkan dengan olahraga, itu kalau di PGP saya yang lain juga ada melakukan kegiatan dengan permainan benteng-bentengan Bapak Ibu. Jadi permainan benteng-bentengan itu ada aturannya, anak-anak kan berkejar-kejaran itu ada di CGPH yang lain. Bermain kejar-kejaran, nanti ketika ditangkap, kalau di kampung saya nggak tahu di kampung yang lain ya, kalau di kampung saya itu kalau misalkan Pak Putu dengan saya berlawanan benteng-bentengan, kalau saya keluar dari benteng saya, maka Pak Putu berhak untuk mengejar saya dan menangkap saya. Kalau saya ketangkap berarti saya kalah. Ya, sama, saya kira beda. Kalau kalah, tapi ini kalau aturan pertama kan gitu. Itu yang kami lakukan, kami modifikasi. Ini bisa jadi kalah kalau Pak Putu bisa menjawab pertanyaannya dia. Saya modifikasi begitu. Jadi misalkan penjumlahan bilangan bulat ya, nah ini bawa soal yang ketangkap saya ketangkap, saya bawa soal misalkan negatif 4 tambah 7. Pak Putu jawab negatif 7. Kalau misalkan Pak Putu benar, berarti saya kalah. Tapi kalau Pak Putu salah, malah dia yang kalah. Itu saya modifikasi begitu. Itu di CGP yang lain. Itu untuk meminati anak yang olahraga. Kemudian untuk yang seni Bapak Ibu, kalau misalnya seni juga sebenarnya bisa. Seni itu bisa kita lakukan untuk mendiferensiasikan produk. Misalnya, tapi itu bukan di ini ya. Mendiferensiasikan produk untuk anak melakukan jawabannya. Itu anak-anak dipersilakan misalkan bisa membuat gambar, membuat rangkuman dalam bentuk gambar, membuat rangkuman dalam bentuk puisi atau apalah yang sesuai dengan seni. Itu Bu Desi ya. Jadi bisa, bukan berarti kalau anak minatnya di olahraga berarti yang matematikanya tidak. Tapi bagaimana kita menginisiasi dari KD pembelajaran itu agar minat anak tentang olahraganya bisa terfasilitasi, tentang anak yang minat seninya juga terfasilitasi. Kita mendiferensiasikan prosesnya, kita mendiferensiasikan kontennya, kita bisa mendiferensiasikan produknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Makalahnya mudah-mudahan semakin ini ya membuat Bapak Ibu terinspirasi dari para pemakalah, 3 pemakalah kita yang sudah menyampaikan makalahnya. Ya, monggo silakan ditutup Pak Suhada. Saya baca puisi ya. Enggak baca puisi. Ini closingnya ya, Bu ya. Bahwa setiap anak itu terlahir istimewa karena dia jadi satu-satunya di dunia. Setiap anak terlahir bertalenta karena anugerah dari Tuhannya. Setiap anak berbeda meskipun kembar siam juga. Tak bijaksana rasanya kita beri pelayanan yang sama pada mereka yang jelas berbeda. Tak adil rasanya
kita tidak memberi ruang pada mereka untuk tunjukkan talenta. Mari kita tinggalkan pola lama dengan menghargai perbedaan mereka, dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk berekspresi, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhada dan Bapak Ibu peserta yang lain. Mohon maaf, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan langsung ya, Ibu Ratmi Yeti. Monggo nanti bisa kontak Pak Suhada secara langsung. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada presenter yang keempat, Bapak Ahmad Muslik, dengan judul makalah Refleksi Blended Learning, Metode Penemuan Terbimbing dan Google Classroom pada materi trigonometri analitik. Waktu dan tempat kami silakan. Bapak Ahmad Muslik akan mempresentasikan makalahnya sampai dengan pukul 10, kurang lebih ya, 10.40 menit. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai pukul 11 tepat. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.